A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sihir adalah praktik ilmu gaib yang dilakukan oleh individu dengan tujuan tertentu yang melibatkan orang lain sebagai subjek atau target sihir tersebut. Sihir yang termasuk dalam kategori ilmu hitam merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal sebagai dukun atau penyihir. Di berbagai daerah di Indonesia masih ada keyakinan bahwa banyak yang memiliki pengetahuan ilmu hitam dan memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir. Meskipun beberapa orang mungkin meragukan eksistensi sihir, masih ada banyak yang meyakininya. Bahkan di era modern seperti sekarang, penggunaan sihir masih terjadi. Orang yang menjadi korban sihir seringkali mengalami rasa sakit yang tidak wajar. Meskipun tidak ada diagnosis medis yang dapat mengidentifikasi penyakit tersebut. Perlu diingat bahwa mimpi buruk juga bisa menjadi tanda terkena sihir, atau mungkin ada keberadaan jin ataupun khodam dalam sihir tersebut. Jika seseorang pernah mengalami salah satu dari mimpi ini, kemungkinan besar mereka terkena sihir. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah mimpi dengan perasaan gelisah saat tidur. Tanda pertama jika sahabat terkena sihir adalah sahabat akan merasakan kegelisahan saat akan tidur, dan perasaan gelisah ini akan berlanjut dalam mimpi. Tanda lain yang menunjukkan seseorang terkena sihir adalah ketika mereka merasakan kegelisahan saat tidur, baik dalam pikiran maupun perasaannya. Mereka akan merasa cemas saat tidur yang bisa menjadi indikasi bahwa mereka telah terkena sihir. Kemudian yang kedua adalah mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Salah satu tanda jika seseorang terkena sihir melalui mimpi adalah jika mimpi tersebut diikuti oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, seseorang mungkin bermimpi mengalami hal-hal yang melibatkan dorongan nafsu, seperti mimpi menjadi junub dan bertemu dengan sosok yang mirip dengan orang yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga adalah mimpi jatuh. Mimpi tentang jatuh seringkali dialami oleh beberapa orang, termasuk terjatuh dari tempat tinggi ke dalam lubang hitam, jatuh dari atap rumah, atau bahkan jatuh dari tempat yang tidak diketahui lokasinya.
Jika mimpi ini berulang terus-menerus, bisa menjadi tanda bahwa seseorang telah terkena sihir. Kemudian yang keempat adalah mimpi hewan buas atau mimpi menyeramkan. Jika sahabat pernah bermimpi bertemu dengan hewan yang menyeramkan atau buas, ini juga bisa menjadi pertanda bahwa sahabat mungkin terkena sihir. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dan meningkatkan doa serta perbanyak bacaan sholawat. Yang kelima adalah mimpi melihat diri sendiri di kuburan. Melihat diri sendiri di kuburan, sebuah tempat yang seringkali dianggap menakutkan. Ini bisa menjadi tanda bahwa sahabat sedang terkena sihir, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menghindari terjadinya sihir? Yang pertama adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah pertama untuk melindungi diri dari efek sihir adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dilakukan dengan tulus dan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran. Sihir memiliki keterkaitan dengan aktivitas setan, karena setan berupaya untuk menyesatkan manusia. Salah satu cara untuk mengusir setan adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah memanfaatkan doa. Dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat doa-doa yang bisa dibacakan sebagai bentuk perlindungan dari sihir, gangguan setan, dan hal-hal misterius lainnya. Di dalam Islam terdapat beberapa doa yang bisa digunakan sebagai perlindungan dari sihir dan gangguan setan. Salah satu doa yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah ayat kursi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu terhindar dari bahaya sihir dan guna-guna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.